Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarul hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk bercakap-cakap tentang praobservasi yang akan langsung saja Pak Sarul gitu. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin panjenengan lakukan di observasi ini? Ya, kebetulan Pak Alek untuk observasi nanti itu anak-anak sudah sampai di tema 5 tentang ekosistem. Nah, kemarin setelah saya lihat dan pelajari dari kondisi anak-anak itu agak kesulitan ketika mencari kalimat utama. Rencananya saya nanti mengembangkan itu untuk agar anak-anak itu bisa segera bisa mencari kalimat utama. Selain itu, karena berhubungan dengan ekosistem, maka juga saya gabungkan dengan mata muatan pembelajaran IPA tentang rantai makanan. Ini seperti itu. Dari tujuan pembelajaran yang sebutkan, area pengembangan yang hendak panjenengan capai. Ya, kebetulan kan kemarin kita juga sering bercakap-cakap tentang KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemungkinan kedua teknik itu tadi akan saya terapkan saat pembelajaran nanti. Jadi, ya saya mohon bimbingan juga dari Pak Alek untuk bagaimana kiranya nanti rancangan atau rencana pembelajaran yang akan saya terapkan itu sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE-nya. Itu Pak. Karena hal yang baru kan itu tadi. Dari tadi yang KSI dan diferensiasi pasti jenengan punya strategi. Iya. Strategi apa yang jenengan siapkan? Oh ya, untuk strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya itu rencananya karena ini berhubungan dengan mencari kalimat utama, itu saya rencananya akan menggunakan model pembelajaran CIRC karena menurut saya itu yang paling sesuai ya. Jadi saya ingin menggunakan model pembelajaran CIRC, kemudian nanti saya siapkan juga untuk media pembelajarannya berupa PowerPoint, kemudian saya siapkan bahan ajarnya, terus juga LKPD-nya. Jadi nanti anak-anak rencananya saya bentuk kelompok begitu Pak Alex untuk melaksanakan diskusi. Mungkin itu Pak Alex. Terima kasih Pak Sarul atas waktunya. Kita ketemu lagi di observasi di kelas. Ya, siap Alex. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Coba dilihat sekeliling kalian, kanan kiri kalian, apa ada yang tidak masuk hari ini? Nggak ada ya? Masuk semuanya ya? Alhamdulillah. Sehat semuanya berarti. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Muhaimin, mana Muhaimin? Amin, dipimpin doa Amin. Di tempat duduk siap berdiri pada Sang Yang Dihormat. Kita duduk kembali. Doa mulai.
rasa nasionalisme kita, marilah kita mengawali pembelajaran dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya biar berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hari ini Pak Syahrul akan membuka pembelajaran dengan sebuah lagu. 1, 2, 3. Intro dulu. Padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Oke, tepuk tangan buat kalian. Baik, di lagu yang barusan kalian nyanyikan itu ada apa saja ya? Ada tanaman apa saja? Ada hewan apa saja? Padi. Terus apa lagi? Terus sama elang. Baik. Padi tadi habis dimakan oleh siapa? Tikus dimakan oleh ular dimakan oleh nah, jadi proses makan dan dimakan inilah yang disebut dengan rantai makanan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema yang kedua hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah nanti kalian membaca teks bacaan tentang rantai makanan, kalian nanti bisa menentukan pikiran utama pada setiap paragraf. Kalian nanti Pak Syahrul harap juga dapat menentukan informasi penting dalam setiap paragraf. Yang ketiga, kalian nanti bisa mempresentasikan. Ketika sudah tahu informasi penting dan pikiran utamanya, nanti dipresentasikan di depan dengan percaya diri. Yang selanjutnya, kalian nanti juga Pak Syahrul harap setelah membaca teks tentang rantai makanan, kalian tahu komponen-komponen rantai makanan itu apa saja, hewan-hewannya itu apa saja, dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang rantai makanan. Itu, oke. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, coba kalian baca teks yang ada di buku tema 5, halaman 55. Sudah membacanya? Sudah. Ya, oke. Di bacaan tadi ada apa saja? Ya, di gambarnya dulu wis. Di gambarnya itu ada gambar apa saja di bukunya? Padi. Ya, jamur sebagai pengurai. Nah, di situ
bercerita tentang apa teksnya? Rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu atas makhluk hidup. Beda. Biar pembacanya lebih enak, kita bentuk kelompok dulu. Ya, kita bentuk kelompok dulu, berhitung 1 sampai 6. Ya, berhitung 1 sampai 6. Mulai dari Meska. 4, 5, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 1, 2. Oke, baik. Yang satu duduk di sini, yang dua, mohon maaf, biar enak dibalik aja. Yang satu duduk di sana, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah? Oke, sudah duduk di tempatnya masing-masing ya. Nah, jadi gini cara membacanya. Mas Syahrul terlebih dahulu akan membagikan LKPD dan bahan ajar buat masing-masing kelompok. Jadi satu kelompok, satu LKPD dan satu bahan ajar. Ya. Nanti untuk mengerjakan LKPD-nya itu semua caranya ada di bahan ajar. Kalau tidak mengerti, kalian boleh tanya ke Pak Syahrul. Terlebih dahulu silakan kalian isikan nama pada masing-masing LKPD. Di bacaan rantai makanan itu ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf ya. Jadi ada 4 paragraf. Nah, masing-masing kelompok kalian kan ada yang isinya 4, yang ada yang isinya 5 ya. Jadi untuk yang isinya 4 ya, yang isinya 4 jadi membacanya per paragraf 1 orang. Jadi dimulai dari yang paling kanan. Contoh di kelompok 2 ini, contoh paragraf 1 nanti dibaca oleh Diki, paragraf 2 dibaca oleh Dinda, paragraf 3 dibaca oleh Vanda, paragraf yang keempat yang terakhir dibaca oleh Alfi. Ya, jadi kalau temannya membaca, yang kelompok yang lainnya ini mendengarkan. Ya, di dalam satu kelompok itu mendengarkan, gantian membacanya. Karena nanti ini kalian membaca bersama-sama, jadi gunakan suara yang sedang saja. Jangan terlalu lantang karena nanti mengganggu kelompok yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan mulai membaca. Rantai makanan adalah berjalan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Perhatikan gambar baru. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup mengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan terutama rumput. Begitu seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan yang termenjadi produsen adalah kitab laton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan zooplankton. Konsumen 11 adalah ikan-ikan kecil, konsumen 111 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 1 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas terdapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut.
Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang beberapa besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Kalau sudah, sekarang silakan kalian buka LKPD yang halaman selanjutnya. Tuliskan pikiran utama dan informasi penting dari teks yang sudah kalian baca. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan lagi ke lembar berikutnya, Pak Syahrul ada sebuah video pembelajaran. Silahkan kalian simak nanti untuk membantu kalian melanjutkan ke halaman selanjutnya. Halo anak-anak, semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Dalam sebuah proses rantai makanan, sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Pertama adalah konsumen tingkat. Dari video yang barusan kalian tonton, dalam sebuah rantai makanan tadi ada komponen apa saja? Produsen, terus pintar. Kalau produsen itu isinya apa? Tanaman hijau. Betul, tumbuhan hijau. Kalau konsumen satu biasanya diisi oleh apa? Hewan, herbivora. Konsumen 2 dan konsumen 3 diisi oleh apa? Hewan karnivora. Kalau yang terakhir itu biasanya pengurai diisi oleh apa? Betul, jamur dan bakteri. Jadi Pak Syahrul hari ini bawa 2 kelompok hewan. Ya, 2 kelompok hewan ini itu bisa kalian rangkai menjadi rantai makanan.
semuanya? Sudah ya, oke. Sekarang siapa yang mau tampil depan? Semuanya tolong diperhatikan, kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pikiran utama rantai makanan adalah perjalanan makanan yang dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Termasuk penting rantai makanan adalah perjalanan makan baik dilakukan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Pikiran utama paragraf kedua, lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Informasi fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Pikiran utama 3 adalah apakah rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak dari konsumen. Ke-1 harus lebih banyak dari konsumen kedua, dan seterusnya. Hutan bersua makan dan dimakan dapat berjalan lancar jika seluruh komponen ada dan lengkap. Pikiran utama ada satu lagi yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Ya, sekarang rantai makanannya coba dibuka. Diperlihatkan ke teman-temannya. Oke, coba dijelaskan, siapa yang mau menjelaskan? Ya, coba dilihatkan dulu ke teman-temannya dulu. Diperlihatkan dulu. Nah, ya, sekarang coba dijelaskan. Pasti dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, kemudian menjadi pengurai. Ya, elang yang sudah mati menjadi pengudi, bangkainya itu diuraikan oleh pengurai. Bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Ya, silakan duduk. Oke, hari ini Pak Syahrul akan mengajarkan kalian tepuk nama hewan. Tepuk nama hewan. Ini. Jadi, kalau nanti Pak Syahrul sebutkan nama hewan, kalian tepuk tangan sebanyak kaki hewannya. Oh, alah. Contoh dulu. Ayam kakinya berapa? Tepuknya berapa kali? Oke, kita ulangi lagi. Ayam, kambing kakinya berapa? Oke, lagi ya. Paham ya? Nah, oke. Bebek, sapi, oke lagi. Harimau, cacing. Cacing nggak ada kakinya ya. Nah, kalau cacing nggak ada kakinya berarti kan. Ya, tepuknya. Oke, lagi. Terakhir. Ayam, bebek, kambing, sapi, kaki 1000. Oke, apa saja yang sudah kita diskusikan pada pembelajaran hari ini? Makanan, terus apa lagi? Oh ya, cara cari informasi penting pada paragraf. Apa lagi selain informasi penting? Pikiran utama. Bagus. Nah, tadi di rantai makanan tadi ada di 2 ekosistem. Ekosistem apa saja tadi? Sawah dan laut. Pintar, sawah dan laut. Nah, di dalam satu ekosistem itu ada komponen-komponennya. Komponen-komponennya apa saja tadi? Terus apa lagi? Bangunan. Pintar. Kalau produsen biasanya isinya apa?
konsumen 1 biasanya hewan apa? Herbivora, karena makan tumbuhan. Kalau konsumen 3 dan konsumen 2 dan konsumen 3 biasanya karnivora, karena makan daging, makan hewan yang lainnya. Nah, yang terakhir kalau konsumen puncak sudah mati, terus diapakan? Diuraikan oleh bakteri dan jamur. Kelompok terbaik jatuh pada kelompok 5. Tapi yang lainnya sudah bagus, presentasinya juga sudah baik. Kalian pertahankan jadi kelompok-kelompok yang lebih baik pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, setelah ini kita kerjakan soal evaluasi. Tapi sebelum soal evaluasi dikerjakan, bahan ajar dan LKPD-nya dikumpulkan di depan terlebih dahulu. Baik, sudah semuanya? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan di teman yang paling kanan. Terus teman yang paling kanan mengumpulkan di bangkunya Pak Syarul. Baik, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Rantai makanan, terus mencari informasi. Baik. Oke, refleksi pembelajaran hari ini, pembelajaran mana yang paling seru? Oh, yang membuat rantai makanan, terus apa lagi? Rantai makanan tadi, bagus. Baik, kalau pembelajaran yang susah ada apa tidak? Ada ya, mudah semuanya. Baik, kalau pembelajaran yang selanjutnya kalian ingin pembelajarannya seperti apa? Pembelajaran yang ada gamesnya. Baiklah, kalau begitu. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, kalau tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan, selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Ya, jadi kita akan belajar jaring-jaring makanan. Selain itu, kita juga akan belajar tentang informasi penting lagi, mencari informasi penting dan mencari pokok pikiran atau pikiran utama dalam suatu paragraf. Ya, baik. Itu saja mungkin pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Muhaimin dipimpin teman-temannya berdoa lagi. Kita duduk siap-siap berdoa mulai. Wa
saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Pak Syahrul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Alek, Pak Sarul. Selamat siang, Pak Ya, Ilham. alhamdulillah ketemu kembali di PI 5 ya, yang mana pada kegiatan kemarin Pak Alek dan Pak Sarul sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi menggunakan teknik kucing. Nah, sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi, yang mana area yang dikembangkan sudah dilaksanakan, nanti keberhasilannya sampai mana dan siapa yang akan mendukung dan kapan akan dilaksanakan. Monggo silakan dilaksanakan Pak Alek untuk pasca observasi. Terima kasih Pak Imam atas waktunya. Juga terima kasih Pak Sarul yang sudah menyempatkan waktunya untuk pasca observasi. Langsung saja Pak Sarul, dari refleksi pembelajaran praktek pembelajaran kemarin, ya, tujuan pembelajaran not apa yang hendak panjenengan capai yang kemarin untuk kemarin. Terima kasih Pak Alek untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai kemarin. Kemarin itu saya sudah mengajarkan di tema 5 Pak Alek ya, kebetulan dengan ekosistem. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu saya ingin anak-anak untuk bisa mencari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, ini juga karena tematik jadi digabungkan juga dengan pembelajaran bermuatan IPA yang kebetulan saat itu tentang rantai makanan. Jadi anak-anak juga mengetahui apa itu rantai makanan itu di mana saja, tempatnya di mana saja. Kemudian anak-anak juga bisa mencari kalimat utama dalam suatu paragraf. Gitu Pak. Dari 4 kompetensi yang jenengan kemarin pilih adalah kompetensi pedagogi. Itu nih. Mengapa panjenengan memilih kompetensi ini? Ya, karena kompetensi pedagogi itu adalah kompetensi yang utama yang harus dikuasai oleh seorang guru. Kompetensi pedagogik itu adalah kompetensi merencanakan, kemudian melaksanakan serta mengevaluasi setiap pembelajaran yang dilaksanakan. Begitu Pak. Karena kan saya di sini termasuk guru yang pemula, jadi masih perlu banyak masukan, saran-saran juga dari Pak Alek dan rekan sejawat yang lainnya. Kita sama-sama belajar, Pak. Iya. Sharing Pak Alek kan lebih belajar. Untuk praktek mengajar kemarin nih, saya melihatnya Anda sudah baik, RPP panjenengan sudah baik, anak-anak juga sudah terlihat aktif dalam pembelajaran. Kemudian area pengembangan apa yang hendak panjenengan lakukan? Iya. Terima kasih Pak Alek. Untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan pada pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu adalah seperti yang sudah Pak Alek diseminasikan kepada saya, yaitu pada KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di dua area pengembangan tersebut itu merupakan hal yang baru bagi saya, pengalaman baru bagi saya sebagai guru. Jadi ini memang mohon maaf juga kalau kemarin ada sedikit kesalahan, jadi mungkin masih kurang sempurna karena memang ini baru bagi saya. Jadi masih perlu bimbingan dari Pak Alek. Jadi yang area yang ingin saya kembangkan adalah KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, rencana aksi untuk pengembangan diri yang panjenengan akan lakukan apa? Untuk pengembangan diri saya, ya, kalau untuk pengembangan diri saya sendiri tentu saja
saya karena pembelajaran berdiferensiasi ini itu merupakan sesuatu hal yang baru, ya tentu saja saya akan banyak menggali ilmu dari berbagai macam sumber belajar bagi saya ya terutama dari Pak Alex selaku JGP, mungkin dari Pak Imron juga, dari PP, karena kebetulan kan kita satu lingkup gugus, dan mungkin nanti juga perlu diadakan pertemuan gugus yang membahas tentang kedua hal tersebut. Jadi saya juga banyak mengambil ilmu dari sana, dan juga saya perlu banyak pengalaman, sharing pengalaman dari Pak Alex dan juga Pak Imron. Begitu. Kira-kira kapan akan panjenengan mulai dan laksanakan rencana aksi tersebut? Untuk rencana aksi tersebut insya Allah akan saya laksanakan sesegera mungkin. Kalau memang nanti memungkinkan, mungkin nanti saat bulan Ramadan itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau memang dirasa bulan Ramadan itu mungkin terlalu berat atau bagaimana, karena kan tentu saja berbeda dengan hari biasa, ya mungkin nanti setelah Ramadan mungkin seperti itu. Pastinya panjenengan butuh dukungan. Ya, pastinya. pasti. Kira-kira dukungan dari siapa saja dan bentuknya bagaimana? Ya. Yang ingin panjenengan inginkan. Ya. Untuk dukungan yang ingin saya peroleh, ya terutama dari kedua senior saya ini, dari Pak Alex dan juga dari Pak Imron selaku pengajar praktik. Ilmu-ilmu pengalaman dari panjenengan semua itu yang saya butuhkan. Selain itu juga dari rekan sejawat yang lainnya itu juga saya butuhkan. Selain itu juga mungkin dari siswa-siswa saya juga itu akan lebih mengenal kalau mereka juga mengerti maksud dari pembelajaran yang nanti akan saya terapkan. Begitu. Terima kasih Pak Sarul sudah menyempatkan waktu. Panjenengan memang guru yang sangat berpotensi sekali. Semoga nanti nular CGP-nya insya Allah di CGP selanjutnya. Terima kasih Pak Sarul. Terima kasih Pak Alex. Pak Sarul ini kan memang guru yang multi talent ya. Cuma memang untuk daftar CGP memang minimal 5 tahun, sedang Pak Sarul masih belum memenuhi syarat itu. Ya insya Allah lah nanti kalau ada pendaftaran itu insya Allah lulus nggak usah daftar. Ya dari Jangan. harus tetap lewat harus tetap melalui jalur yang sudah. Baik, terima kasih banyak Pak Alex, Pak Sarul. Semoga bermanfaat hari ini dan dapat dukungan dari semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.